Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama ada Akra, direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 1.300 hingga resisten mencapai 1.860. Dari pertambangan batubara ada Indi, juga direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 2.000 dan resisten hingga 2.500. Selanjutnya dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, lebih ke arah buy on support dengan support yang bisa diperhatikan di 3.650, resisten hingga 4.150. Dan terakhir dari konsumer ada Unilever, hari ini juga mengalami penguatan, direkomendasikan buy on weakness 3.450 hingga 4.210. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak William, langsung saja untuk saham pilihan Anda ke Akra, Pak. Hari ini saham-saham minyak mentah tampaknya koreksi. Medco tadi sempat kita ulas, ternyata Akra juga mengalami koreksi di perdagangan hari ini 0,68% di 1.450. Apa yang bisa kita cermati ini, Pak William, dengan pelemahan yang terjadi di sesi kedua dengan rekomendasi Anda buy on weakness untuk Akra? Baik, untuk Akra secara teknikal memang masih terlihat ya berada di fase koreksinya, dan untuk beberapa hari ke depan saya pikir masih akan terus melanjutkan koreksinya mungkin sampai ke sekitar 1.400 hingga 1.360-an gitu. Kemudian baru setelah itu ada peluang kalau harga memang ternyata bottoming di sana, harga masih akan kembali melanjutkan penguatannya ya, akan menguji resistance-nya di 1.560 gitu, dengan support penting di 1.300. Secara teknikal juga perlu kita perhatikan pula kalau sejak awal Agustus yang lalu harga Akra ini baru saja melakukan bull run. Jadi harga sudah bullish cukup signifikan selama 1 bulan dan saat ini memang terlihat masih korektif dan masih akan ada peluang yang cukup besar harga akan kembali menguat di waktu-waktu yang selanjutnya. Baik, dari Akra kita beralih ke saham pilihan kedua dari pertambangan batubara. Tampaknya Indi lebih direkomendasikan di penutupan sesi kedua hari ini. Indi juga melemah di 1,79% dan ditutup di level 2.200. Dan sepanjang pekan ini, Indi juga sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan. Analisisnya untuk ini? Ya, saham Indi menjadi menarik begitu terjadi adanya penguatan harga yang sangat signifikan ya tanggal 19 September yang lalu. Ini menunjukkan kalau adanya bullish power yang cukup besar, diikuti juga volume perdagangan yang cukup tinggi. Saya pikir dengan adanya penguatan harga ini, koreksi harga yang terjadi hari ini maupun kemarin dan mungkin juga beberapa hari ke depan ini masih tergolong wajar sebelum nantinya harga Indi akan berpeluang cukup besar akan menguji resistance di 2.500 selama support di level 2.000 ini tidak di breakout oleh harga. Baik, penutupan hari ini masih di 2.200, melemah di 1,79% dan level support yang bisa diperhatikan di 2.000. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari infrastruktur telekomunikasi juga ada Telkom. Telkom juga kemarin naiknya juga sudah cukup tinggi, volumenya juga cukup gede untuk Telkom dan hari ini ditutup bergerak flat ini di sesi kedua meskipun tadi sempat juga dominan bergerak di zona merah untuk Telkom. Lebih ke arah buy on support untuk Telkom, Pak William, bagaimana dari sisi support yang bisa diperhatikan atau yang harus diwaspadai ataupun yang cukup krusial untuk Telkom? Ya, untuk saham Telkom maksud saya adalah bisa untuk buy rekomendasinya dengan supportnya di 3.650. Hal ini dikarenakan secara teknikal harga Telkom ini lebih terlihat hendak mengakhiri konsolidasinya ya yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan lebih.
harga Telkom ini akan terkonfirmasi melanjutkan penguatannya kalau harga berhasil ditutup di atas resistance terdekat di sekitar 3.850 ya. Kalau harga closing di atas resistance 3.850 pada time frame daily ini, besar kemungkinannya harga Telkom akan menguji resistance kuat di 4.150, support pentingnya ada di 3.650, dan kita juga bisa perhatikan volume perdagangan 3 hari terakhir ini juga cukup tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Baik, tadi Anda katakan Telkom harus confirm terlebih dahulu ke 3850 baru menyentuh ke level 4 ribuan. Dalam beberapa pekan terakhir atau beberapa bulan terakhir, Telkom cukup kesulitan, Pak William, untuk menembus kembali di atas level 4 ribuan. Meskipun dari sisi resisten, ini kadang sudah menyentuh di level 3.900-an, Pak. Ya, saya pikir penguatan yang konsisten ya sejak tanggal 18 September hari Senin yang lalu ini, harga konsisten membentuk higher high dan higher low. Meskipun hari ini ternyata belum membentuk higher high tapi masih membentuk higher low. Ini menunjukkan kalau potensi penguatan harga dalam waktu dekat ini cukup kuat, cukup besar ya, dan bisa menembus mempunyai peluang yang cukup besar untuk menembus resistance 3.850 tersebut. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir dari konsumer, ada Unilever. Hari ini juga ditutup menguat signifikan di 3,86% di 3770. Buy on weakness, resisten hingga 4210. Analisisnya untuk Unilever. Baik, untuk Unilever mengingat selama 3 hari berturut-turut harga menguat secara signifikan ya, dan membentuk 3 candle bullish yang memiliki bodi yang cukup tebal selama 3 hari berturut-turut, yang mengindikasikan kalau penguatan harga ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi sebuah titik reversal. Namun demikian juga biasanya di awal penguatan harga setelah mengalami downtrend yang cukup panjang ini akan terjadi koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan penguatannya. Saya pikir area buy yang menarik berada di sekitar 3.580 sampai 3.650-an ya, dengan support yang harus dijaga di level 3.450, resistance 4.210. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Akra, Indi, Telkom, dan Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk ini, Pak William. Kita akan coba ulas terlebih dahulu pertanyaan, saya akan coba cek. Ini tampaknya tidak menyebutkan nama, saya akan coba cek dari pertanyaan sebelumnya. Ya, ternyata Ibu Rini dari Jakarta menanyakan saham Tekim ini, Pak William. Masuk di posisi berapa? Mohon advice, support, dan resistennya. Masih direkomendasikan Tekim tidak dengan penguatan signifikan yang terjadi, Pak William? Oke, Tekim Kimia ya, Pak ya? Ya. Ya, saya pikir harga ini masih akan mengalami penguatannya. Saat ini masih berada di fase korektif terlebih dahulu. Saya pikir untuk Tekim bisa re-entry nanti di sekitar 9.150 sampai 9.400 ini bisa menjadi area yang dipertimbangkan untuk buy, dengan support saya pikir di sekitar 8.750. Resistance masih terdekat di 10.000, kemudian untuk resistance selanjutnya saya pikir di sekitar 10.350 ya untuk Tekim. Oke, menjawab pertanyaan Ibu Rini dari Jakarta, untuk Tekim penutupan hari ini di 9.700, sementara tadi level entry yang direkomendasikan 94 dan 95, dan masih ada ruang untuk Tekim untuk melaju di level 10.000-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak William, kita akan jeda kembali, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kita masih punya satu segmen lagi, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak William, waktu kita cukup terbatas, masih ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya saya akan coba bacakan. Ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ini menanyakan saham ESA, Pak. Sudah ambil posisi di 805, apakah masih ada peluang naik? Tidak. Hari ini koreksinya cukup dalam di 5,52% dan sudah jauh meninggalkan level 800-an ini. Analisis Anda untuk ESA? Ya, untuk saham ESA saya pikir kali ini memang sedang berada di fase koreksinya ya, dan
untuk harga kembali ke level 800 dalam waktu dekat, saya pikir cukup sulit mengingat tekanan jual yang cukup besar hari ini. Untuk jangka pendeknya saya pikir ESA akan cenderung menguji supportnya di sekitar 730 ya, dengan resistance terdekat di 830 dan resistance selanjutnya di level 900. Support penting di MA20-nya di 690. Baik, selanjutnya menanyakan saham Astra International atau ASI, Pak William, dari Oscar. Ini dari Bali ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Mau entry untuk Astra International, level yang menarik untuk diperhatikan. Secara teknikal, Astra juga dalam beberapa waktu terakhir sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Dari 69, posisi saat ini sudah di 2.200-an. Masih ada ruang pelemahan dan level entry yang ideal yang direkomendasikan untuk ASI. Baik, untuk ASII saya pikir level entry ideal di sekitar 6.000 sampai 6.100 ya, karena saya pikir koreksinya ini masih akan berlanjut dan di sana juga ada potensi harga akan mulai tertahan mengingat area harga tersebut cukup dekat dengan support psikologisnya di 6.000 sampai 5.900. Resistance saya pikir di sekitar 6.400 sampai 6.500 terdekatnya ya. Baik, selanjutnya ada Handibal Vinosa dari Sarolangun Jambi ini menanyakan saham Elsa. Pak William sudah ambil posisi di 323 support dan resisten. Hold atau sell Pak untuk Elsa? Ya, baik. Untuk Elsa hari ini memang harga mulai tertahan MA20-nya ya. Saya kira untuk beberapa waktu ke depan masih cenderung korektif, mungkin akan menguji support selanjutnya di 406, untuk resistance 438. Kalau masih ada slot, saya pikir untuk averaging down juga cukup menarik ya. Tapi ini sudah profit Pak William, ambilnya di 300-an ya. Singkat saja Pak. 300-an. Baik, kalau di 300-an saya pikir bisa mulai taking profit dulu ya sebagian, mengingat harga sudah cukup tinggi dari area sebelumnya. Baik, terakhir Ibu Novi dari Jakarta, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham BRIS Pak. 1670 ambil posisi, cut loss dulu atau ada rekomendasi lain tidak untuk BRIS? Baik, untuk BRIS saya pikir saat ini memang koreksinya cukup dalam dan ini masih termasuk wajar ya. Selama harga tidak berhasil breakout support 1.600, saya pikir masih menarik, harga masih akan cenderung naik. Paling tidak menguji resistance 1.750-nya dalam waktu dekat. Baik, Ibu Novi dari Jakarta untuk BRIS di 1670 tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Karena waktu kita cukup terbatas dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak William, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak David. Sehat selalu Baik, juga. terima kasih ada Bapak William Wibowo, teknikal analis PT Kanaka Hita Solvera. Akhirnya, saya David San, Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.